Salam, puji nama Tuhan. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita sebagai umat Tuhan. Untuk itu sebelum kita merenungkan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang terus Engkau berikan kepada kami. Terlebih saat ini Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sebagian dari perkataanmu, Tuhan, yang akan menolong kami sehingga melalui perenungan saat ini kami semakin memahami apa yang menjadi kemauan kehendak Tuhan bagi kami, dan kami dimampukan untuk hidup di dalamnya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berbuah, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Pimpin perenungan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 6. Saya berikan judul perenungan kita, dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Saya bacakan ayat 5 sampai 6 surat Petrus yang pertama, pasal yang pertama, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu merindukan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara semuanya, ketika kita melihat pengalaman hidup kita sampai sekarang ini, saya yakin ada banyak pengalaman yang menggembirakan, menyenangkan. Tuhan izinkan itu terjadi. Tetapi juga tidak jarang kita juga mendapati atau mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang menurut kita itu pengalaman yang tidak menyenangkan. Nah, secara umum pengalaman itu kita anggap sebagai pengalaman yang menggembirakan atau pengalaman yang menyenangkan. Secara umum adalah ketika pengalaman itu memang merupakan apa yang menjadi angan-angan kita. Maksud saya, kita punya angan-angan, kita punya keinginan, kita punya rencana, dan kita pasti punya keinginan, punya rencana hal yang baik, ya, hal yang indah, hal yang enak kita jalani. Dan ketika kita mendapati hal yang seperti itulah menjadi pengalaman yang menyenangkan. Misalkan kita sakit, Tuhan lakukan mukjizat bagi kita, pasti itu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi kita. Kita melihat orang di sekitar kita, anggota keluarga kita, apakah itu saudara, apakah itu suami, apakah itu istri, apakah itu anak, apakah itu orang tua, yang mungkin awalnya sikapnya kurang sesuai dengan keinginan kita, atau yang mungkin tidak terlalu peduli dengan kehidupan iman, tidak peduli dengan pelayanan. Tiba-tiba kita melihat misalkan anak kita mau terlibat dalam pelayanan, keluarga kita yang tadinya enggak aktif dalam berjemaat, sekarang bukan hanya aktif bergereja berjemaat, tapi juga aktif dalam pelayanan. Itu pasti menjadi pengalaman yang menyenangkan, ya, yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Karena kita melihat hal-hal yang baik, ya, kita sakit disembuhkan, anak-anak sekolah mendapatkan prestasi yang bagus, yang bekerja juga mendapatkan promosi, pengalaman mendapatkan promosi, pengalaman mendapatkan penghargaan, pengalaman mendapatkan nilai yang bagus. Saya yakin ini pengalaman yang indah bagi kita. Sebaliknya, secara umum ketika orang mengatakan pengalaman itu bukan pengalaman yang baik atau pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang tidak enak, pasti sebagian besar atau secara umum berhubungan dengan hal-hal yang memang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan. Itu menjadi pengalaman yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang buruk bagi kita. Hal-hal yang tidak kita inginkan,
Misalkan kita mendapatkan kecelakaan, pulang kerja, atau bahkan pulang pelayanan, kita berpikir, ya habis melayani Tuhan, tiba-tiba di jalan, mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan, misalkan kecelakaan. Kita pasti berpikir, loh, kita kan baru melayani, kok Tuhan izinkan. Itu menjadi pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak menyenangkan bagi sebagian atau secara umum akan seperti itu. Ya, atau pengalaman kehilangan orang yang kita kasihi, ya, atau kehilangan harta, kehilangan benda, ya, kehilangan sahabat, kehilangan kepercayaan dari orang lain, ya, karena kita mungkin difitnah atau kita mengalami cerita-cerita kita mengalami tadi fitnah-fitnah atau kabar-kabar buruk yang orang sampaikan atau kabarkan, orang sebarkan tentang kita, sehingga banyak orang kehilangan kepercayaan terhadap kita. Itu pasti sesuatu yang tidak menyenangkan, itu pengalaman yang menyedihkan. Secara umum seperti itu. Saudara, kita dari pembacaan tadi kita juga melihat bagaimana sebenarnya jemaat yang tersebar di berbagai kota di Asia Kecil. Kalau kita baca pasal 1 ya, ayat 1, ayat 2, Rasul Petrus menyebutkan jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai kota. Orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi Kristen yang berada di provinsi Asia Kecil, wilayah Asia Kecil, itu banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang secara umum pasti tidak menyenangkan. Makanya tadi ayat yang ke-6 dikatakan, bergembira akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi latar belakang penulisan surat ini, Rasul Petrus melihat bahwa jemaat yang tersebar di berbagai kota di wilayah Asia Kecil banyak mengalami penderitaan, banyak mengalami aniaya, banyak mengalami kesulitan, banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk karena iman mereka. Dalam konteks ini, ya, mereka orang-orang Kristen bukan hanya di Asia Kecil, tapi seluruh orang Kristen di wilayah, ya, Kekaisaran Romawi secara khususnya mengalami hal yang serupa. Kenapa? Karena orang Kristen pada saat itu difitnah dan dianggap bertanggung jawab terhadap kerusuhan dan pembakaran kota Roma oleh Kaisar Nero. Sehingga ketika Kaisar mengatakan orang Kristen yang bertanggung jawab, orang Kristen harus bertanggung jawab, orang Kristen harus dimusuhi, orang Kristen harus dibenci. Ketika Kaisar yang mengatakan seperti itu, pasti semua orang akan melakukan hal yang diperintahkan itu. Sehingga banyak orang Kristen mengalami aniaya, mengalami kesulitan, mengalami pengalaman buruk, termasuk jemaat-jemaat di wilayah Asia Kecil yang tersebar di berbagai kota yang menerima surat dari Rasul Petrus ini. Mereka mengalami berbagai pencobaan, penderitaan, aniaya yang membuat mereka berduka cita. Tapi yang menarik adalah bagian awal dari ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu. Itu kenapa perenungan kita, ya, saya berikan judul dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Bagaimana kita bisa bergembira sekalipun kita ada dalam berbagai pencobaan? Bagaimana kita tetap bisa bersuka cita sekalipun kita menghadapi berbagai pengalaman yang buruk? Nah, dari ayat ini kita bisa melihat apa yang membuat Rasul Petrus memberikan nasihat kepada jemaat yang tersebar di berbagai kota di wilayah Asia Kecil, supaya mereka tetap bersuka cita, bergembira sekalipun mereka mengalami duka cita karena pencobaan, penderitaan. Yang pertama, Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang dipelihara dalam kekuatan Tuhan. Jadi, apa yang membuat kita mampu bergembira sekalipun kita mengalami berbagai pencobaan, bahkan berduka cita, adalah ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatannya,
Seharusnya hal itu akan memampukan kita tetap bisa bersuka cita, bahkan sekalipun kita mengalami berbagai pencobaan. Karena pribadi yang memelihara kita adalah Allah, Tuhan, pencipta dan penguasa langit dan bumi. Kita adalah domba-domba yang digembalakan, yang dipelihara oleh gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Sehingga apapun yang terjadi seharusnya kita tetap bisa bersuka cita karena kita punya gembala agung, karena kita dipelihara oleh Tuhan dalam kekuatannya. Saudara, ketika kita bicara tentang pemeliharaan Tuhan, ini berbicara tentang pemeliharaan dalam hal rohani, ya, dalam hal rohani. Artinya kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, juga berbicara tentang keselamatan, bahwa ketika kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan, kita dijaga oleh Tuhan. Ya, kita ada jaminan bahwa kita akan selamat karena yang memelihara kita adalah Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tidak seorang pun mengambil daripadaku. Ini Tuhan Yesus bicara tentang umat Tuhan sebagai domba-domba Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala akan memelihara jiwa, memelihara hidup, memelihara kerohanian orang-orang yang adalah domba-domba Tuhan. Artinya tidak seorang pun yang dapat mengambil dari Tuhan. Artinya setiap kita orang yang sudah menjadi domba Tuhan akan tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, ada dalam keselamatan Tuhan. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat badani atau jasmani. Kita tahu, ya, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, ya, pasal 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. 18 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sebagai gembala kita, Dia juga bertanggung jawab memelihara kebutuhan badani atau jasmani kita. Katakan bahwa segala perkara dapat kutanggung, kata Rasul Paulus. Kekuatan Tuhan akan memelihara hidup kita, sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita mampu menanggungnya. Karena ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan. Bahkan Tuhan juga memelihara hidup kita. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, kata Rasul Paulus. Tuhan yang adalah gembala kita, pemelihara kita, akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan Tuhan. Jadi, saudara, apapun yang sedang kita hadapi, pergumulan apapun yang sedang kita temui, bahkan penderitaan, kesulitan, saudara, yakinlah bahwa Tuhan memelihara dan akan terus memelihara kita dalam kekuatannya. Oleh karena itu, tetap bersuka cita, tetap bergembira sekalipun kita ada dalam berbagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan singkat, sederhana. Roh Kudus yang akan tolong kami, Roh Kudus yang akan mampukan kami semakin memahami, semakin dapat hidup di dalam firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang meyakini bahwa kami adalah pribadi yang dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan Tuhan. Sehingga dengan keyakinan itu kami dapat tetap bergembira, bersuka cita, sekalipun kami ada dalam situasi, dalam keadaan yang berduka karena berbagai pencobaan, karena penderitaan. Kami tetap bisa bergembira, bersuka cita, karena kami yakin Tuhan memelihara hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.